Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan yang demikian. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama di awal ibadah ini kita nyanyikan pujian kita untuk memuliakan nama Tuhan melalui nyanyian rohani nomor 106 bait pertama dan yang keempat, Terang Matahari. Kita akan menerima hukum kasih dari Tuhan yang tertulis di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah hukum kasih dari Tuhan, meskipun hanya ada dua hal, yaitu untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Namun di dalam hidup kita sehari-hari kita belum mampu menggenapinya dengan baik, apalagi dengan benar dan sempurna. Banyak kekurangan kita dan kita kurang mampu untuk melakukannya dengan baik. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan, menyesali segala kekurangan kita, segala kesalahan kita dan dosa-dosa kita. Kita mohon pengampunannya. Dan wujud dari penyesalan kita, mari kita ungkapkan melalui pujian kita. Kita nyanyikan Kidung Pujian 126 bait pertama dan yang kedua, Ku dosa dan lemah. Terang
Setelah kita bersama-sama mengakui salah dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan yang Maha Kasih memberikan anugerah kepada kita sekalian. Berita anugerah pada hari ini kita ambil dari Mazmur 8 ayat 5 sampai 7 yang demikian sabdanya. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Demikian anugerah dari Tuhan yang menyatakan bahwa kita sebagai manusia yang telah diperhatikan oleh Tuhan, dan bahkan Tuhan telah memahkotai kita dengan kemuliaan dan hormat. Tuhan juga memberikan pada kita sebagai ciptaan baru yang sudah dimuliakan untuk bisa menjalani kehidupan yang baru, hidup baru di dalam Kristus Yesus, dan petunjuknya kita terima melalui Mazmur 27 ayat 13 dan 14 yang demikian. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikian petunjuk hidup baru dari Tuhan, agar kita senantiasa menanti-nantikan Tuhan dan kita tetap kuat dan teguh di dalam menghadapi dan menjalani kehidupan, karena kita berjalan bersama Tuhan. Mari kita sanggupi petunjuk hidup baru ini dengan bersama-sama memuji Tuhan melalui kidung pujian 178 bait yang pertama dan ketiga, Yesus terang dan kuat kami. Kita pujikan sambil berdiri. Tiba saatnya kita akan bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa syukur dan syafaat. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur Kau senantiasa menyertai kami, bahkan memberkati kami, sehingga kami semuanya boleh menikmati aktivitas kehidupan kami
di dalam 1 minggu terakhir ini dengan baik. Kami tetap sehat dan selamat. Bahkan kami boleh hadir di dalam ibadah pada pagi hari ini. Meskipun kami harus beribadah di rumah masing-masing karena kondisi dan situasi yang berkembang pada saat ini, di mana kami harus memelihara dan menjaga kesehatan kami masing-masing melalui penerapan kehidupan di dalam aturan yang baru. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan juga akan tetap menjaga dan melindungi kami, sehingga kami pun akan terbebas dari dampak pandemi COVID-19 saat ini. Tuhan, kami juga bersyukur untuk setiap warga jemaat-Mu yang pada saat ini juga boleh menikmati dan juga menjalani aktivitas kehidupannya, meskipun di dalam keterbatasan Engkau senantiasa menyertainya, sehingga boleh melakukan aktivitasnya dengan baik dan penuh sukacita. Kami mohon berkat Tuhan untuk setiap warga jemaat-Mu yang pada saat ini mengikuti ibadah. Biarlah Tuhan berkenan untuk memakai ibadah ini sebagai sarana untuk membangun iman dan pengharapan mereka. Biarlah semuanya boleh menikmati hadirat-Mu di dalam ibadah ini. Engkau lawat mereka satu persatu, sehingga mereka pun bisa menjalani ibadahnya dengan benar dan boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam firman yang hendak diberitakan di dalam ibadah ini. Biar Tuhan kiranya membuka hatinya, sehingga setiap anggota jemaat-Mu semakin memahami tentang kedudukannya sebagai umat-Mu, sebagai hamba-Mu yang sudah mau tebus dari kuasa dosa. Kami juga mohon berkat-Mu secara khusus untuk saudara-saudara kami, anggota jemaat-Mu yang pada minggu ini berulang tahun. Sebagai anugerah-Mu kami mohon Tuhan senantiasa berikan kesehatan, panjang umur, sukacita, dan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Terlebih lagi mereka akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Secara khusus untuk Bapak Pendeta Iwan, Ibu Dwi Stianingsih, Immanuel Krishna Putra Maipi, Bapak Seboto, Ibu Mulyati, dan Ibu Eva Nurvalin yang pada saat ini tengah berbahagia karena menikmati pertambahan usia yang Tuhan berikan. Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu untuk saudara-saudara kami yang mungkin pada minggu-minggu ini juga berulang tahun, namun kami tidak tahu dan kami tidak bisa menyebut satu persatu. Biarlah berkat Tuhan juga akan senantiasa menyertai mereka. Tuhan, kami juga khusus mohon berkat-Mu untuk setiap anggota majelis gereja-Mu, para pengurus-pengurus komisi, tenaga-tenaga gereja, dan juga warga jemaat-Mu yang terlibat di dalam pelayanan bagi jemaat-Mu di tempat ini demi kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan memperlengkapi mereka dengan kemampuan, keterampilan, kesabaran, kerendahan hati, hikmat, dan otoritas-Mu secukupnya, sehingga mereka bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu untuk para pemimpin negeri kami, mulai dari Bapak Presiden sampai dengan para pemimpin di tingkat yang paling bawah, pengurus RW dan pengurus RT. Tuhan berkati mereka, sehingga mereka semua mampu untuk menjalankan tugasnya dengan baik, terlebih lagi dalam situasi pandemi seperti saat ini. Biarlah mereka juga bisa mengambil tindakan dan langkah-langkah yang tepat untuk bisa mengatasi pandemi ini dengan benar, dan berkati mereka agar bisa menjadi pemimpin yang baik yang akan membawa negara dan bangsa kami menjadi negara yang besar dan berhikmat. Kami juga mohon berkat-Mu Tuhan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan melalui persembahan kami. Tuhan, kami mohon Tuhan berkatinya, Tuhan menguduskannya, sehingga persembahan ini boleh digunakan untuk sarana di dalam aktivitas kegiatan pelayanan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Berkati juga saudara kami yang Kau pilih untuk mengelola persembahan ini,
agar bisa mengelola persembahan ini dengan benar dan bisa menggunakannya seturut dengan kehendak-Mu dan demi kemuliaan nama-Mu. Karena persembahan ini telah kami kumpulkan sesuai dengan apa yang telah Engkau firmankan kepada kami yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaannya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mazmur 96 ayat 8 dan 9. Tuhan, kami hendak menyerahkan sepenuhnya persembahan kami khusus di dalam kehidupan kami. Pakailah kami, Tuhan, di dalam kehidupan kami bagi persembahan yang kudus yang benar di hadapan-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan menerima pemberitaan firman-Mu. Kami mohon Tuhan berkenan untuk membuka hati dan pikiran kami, agar kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam firman yang hendak kami dengarkan dan kami terima pada saat ini, sehingga kami pun akan mampu melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk hamba-Mu yang akan Kau pakai untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan berkati. Tuhan urapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga mampu untuk melaksanakan tugas yang Kau pikulkan padanya dengan baik, dan bisa memberitakan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Bahkan Tuhan menjadikan saluran berkat bagi jemaat-Mu. Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini yang kami mohon padamu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang akan menggenapi untuk yang kurang sempurna, dan Tuhan mengampuni untuk yang tidak berkenan padamu. Yang berkenan biarlah Mu berkati, sehingga menjadikan sukacita bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur di dalam nama-Mu. Amin. Pelayanan firman pada pagi hari ini akan diambil dari Markus bab 6 ayat 1 sampai 13 yang demikian firman-Nya. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia dan berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah Ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka." Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 muridnya itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah,
Tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, untuk perenungan atau khotbah pada hari ini kita mengambil tema dikuatkan di dalam kelemahan untuk berkarya dalam pelayanan. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang tentu memiliki kelemahan atau kekurangan, tetapi juga dibekali dengan kekuatan ataupun kelebihan yang ada di dalam dirinya. Dan kedua hal tersebut harus disadari dan dikelola dengan baik dan beriman agar bisa menjadi baik di dalam kehidupan pribadi seseorang. Jika seseorang hanya menonjolkan kelebihannya atau kekuatannya dan mengabaikan kelemahannya, maka dia akan menjadi pribadi yang sombong, pribadi yang suka merendahkan orang lain. Sebaliknya, jika seseorang hanya berpusat pada kelemahannya dan kurang menghidupi atau kurang memperhatikan kelebihan dan kekuatannya, maka ia akan menjadi pribadi yang inferior, rendah diri, suka mengeluh, mudah berkecil hati, dan tidak percaya diri. Dengan menyadari dan mengelola kekuatan serta kelemahan yang ada dalam diri masing-masing orang, maka akan menolong seseorang itu di dalam proses pendewasaan dirinya, sehingga bisa menjadi pribadi yang percaya diri dan mandiri. Dan sebagai orang-orang yang percaya, kita pun harus menghayati dan meyakini bahwa baik di dalam kekuatan maupun di dalam kelemahan, Tuhan akan selalu berkarya di dalam kehidupan kita. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus merupakan salah satu tokoh di dalam Alkitab yang mampu mengelola dengan baik kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam dirinya. Dengan kekuatannya, ia bisa menjadi rasul yang sangat berprestasi di dalam pelayanan pekabaran Injil. Namun ia pun mengakui adanya kelemahan di dalam dirinya. Yang disebutkan ada satu duri di dalam daging, bagaimana dituliskan di dalam 2 Korintus 12 ayat 7. Dan di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, perasa duri dalam daging ini diterjemahkan sebagai semacam penyakit dalam tubuhku. Titik lemah inilah yang dijadikan sebagai alat pengingat atau alat pengendali oleh Rasul Paulus agar ia tidak meninggikan diri. Rasul Paulus justru bermegah dengan kelemahan yang ada pada dirinya
Sebab dalam kondisi yang demikian, ia dapat merasakan betapa kuasa Kristus melindungi dan menjagainya. Paulus tetap memiliki tekad dan semangat untuk melayani Kristus walaupun ada kelemahan dan keterbatasan di dalam hidupnya. Ia meyakini jika Kristus yang telah memilih serta mengutusnya, maka Kristus jugalah yang akan melengkapi dan memampukannya. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, keterbatasan akan kemampuan diri sebenarnya bukanlah penghalang bagi orang percaya di dalam menanggapi tugas perutusan dari Tuhan. Kita dapat mengetahui tentang hal ini melalui kisah Yesus yang mengutus muridnya untuk mewartakan berita pertobatan. Bagaimana yang tertulis di dalam Markus 6 ayat 6b sampai 13 yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Namun sebelum Yesus mengutus ke-12 muridnya, ia sendiri juga telah mengalami penolakan di tempat asalnya, yaitu Nazaret. Markus 6 ayat 1 sampai 6. Penolakan itu bukan karena pengajaran Yesus yang keliru atau kurang menarik, melainkan karena orang-orang Nazaret terusik dengan latar belakang Yesus. Identitas dan latar belakang menjadi alasan yang kuat bagi orang-orang Nazaret untuk menolak Yesus. Yesus sepertinya memperhatikan hal ini sehingga dia menjadi peduli terhadap murid-muridnya dalam mengutusnya. Tuhan Yesus memanggil murid-murid secara langsung dari orang-orang biasa, bukan dari orang-orang yang golongan agamawan yang paham persis mengenai Taurat. Dengan cara ini, secara tidak langsung Yesus ingin mendobrak cara berpikir yang menyebutkan bahwa identitas serta latar belakang berpengaruh terhadap penerimaan dan kemampuan seseorang untuk mengerjakan sebuah tugas yang diberikan Tuhan untuk menjadi pelayannya. Nyatanya para murid yang tidak memiliki kemampuan di dalam menyembuhkan orang sakit maupun di dalam mengusir roh-roh jahat dipakai dan diutus oleh Yesus. Para murid diberi kuasa dan diutus berdua-dua dengan maksud agar mereka saling melengkapi dan saling menopang. Lebih menarik lagi bahwa dalam pengutusan tersebut Yesus memberi pesan agar para murid tidak membawa bekal apapun kecuali tongkat dan alas kaki selama menjalankan tugas pewartaan tadi. Pesan ini memberi kesan kuat bahwa di dalam keterbatasan dan kekurangan sekalipun itu bukanlah penghambat untuk mengerjakan misi pekabaran Injil. Agaknya perintah Yesus ini menjadi kritik bagi sebagian orang Kristen yang selalu berorientasi pada kemampuan diri atau kemampuan finansial dalam merespon panggilan perutusan Tuhan. Sebenarnya persoalannya bukan terletak pada apa yang ada dan apa yang dimilikinya, melainkan pada keterbukaan hati dalam menyambut panggilan Tuhan serta kesetiaan dalam melakukan tugas perutusan dari Tuhan ini. Percayalah bahwa jika Tuhan sendiri yang memanggil dan mengutus, maka Tuhanlah yang akan memampukan, melindungi serta memelihara kehidupan umat yang diutusnya.
Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dengan memperhatikan dari Injil Markus 6 ayat 6b sampai 13 ini, mari kita melihat keberadaan kita dan juga potret diri dari gereja di mana kita beribadah saat ini, Gereja Kristen Jawa Sokaraja. Gereja Kristen Jawa Sokaraja terbagi di dalam 4 kelompok pelayanan, mulai dari Kalibagur, Sokaraja 1, Sokaraja 2, dan Banjarsari. Dan berdasarkan kebijakan majelis gereja, dalam setiap kelompok ini diangkat 3 orang anggota majelis, sehingga kalau dijumlahkan nanti jumlahnya ada 12 majelis ditambah 1 orang pendeta, jumlahnya 13 orang, jumlah yang ganjil supaya kalau ada voting tidak menjadi draw tapi ada selisihnya. Dan majelis juga memutuskan untuk mengangkat atau memutus majelisnya bertiga-tiga di setiap kelompok. Kalau Yesus memutus muridnya berdua-dua untuk mewartakan Injilnya. Nah, di sini di GKJ Sokaraja yang diutus bertiga-tiga supaya mereka juga bisa saling melengkapi dan saling mendukung, tapi juga bisa ada yang menjadi penengah manakala ada 2 orang yang tidak sehati sepikir di dalam pelayanan. Ideal sekali, Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Apakah yang ideal ini sudah bisa kita rasakan dan kita nikmati saat ini? Pada saat ini kita ada 10 orang majelis termasuk pendetanya. Jadi masih kekurangan 3 orang pelayan untuk melayani Tuhan dan jemaatnya di wilayah GKJ Sokaraja. Dan lebih unik lagi, dari 10 anggota majelis ini hanya 1 orang yang merupakan majelis keturunan ataupun warga Sokaraja asli, yang 9 orang ini warga pendatang. Apakah ini berarti bahwa warga GKJ Sokaraja sudah terjajah oleh pendatang sehingga yang menguasai atau yang memimpin di gereja adalah orang-orang pendatang? Apakah demikian? Mari kita renungkan. Apakah karena warga asli Sokarajanya memberi kepercayaan penuh, atau pada kemana ini sehingga tidak ada yang tampil dominan di dalam pelayanan di tempatnya ini? Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian kalau kita perhatikan kondisi kita di GKJ Sokaraja saat ini, majelis gereja melihat ada semacam krisis yang terjadi di dalam gereja GKJ Sokaraja saat ini, yang jika dibiarkan krisis ini akan bisa berdampak serius di masa yang akan datang. Bukan krisis ekonomi atau krisis yang lain-lain, tetapi krisis pemimpin atau pelayan gereja. Hal ini bisa kita lihat secara nyata ketika kita mau melaksanakan reorganisasi pengurus komisi dan juga penggantian anggota majelis. Karena kondisi yang demikian, yang krisis pemimpin atau krisis pelayan-pelayan gereja, maka ada beberapa komisi yang di dalam beberapa periode masa pelayanannya pengurusnya tidak ganti personil, alias 4L, lu lagi. Ini bukan karena mereka memang tidak mau diganti, tetapi karena tidak ada yang bersedia mengganti. Itu yang terjadi. Demikian juga di dalam kita mencari calon majelis pengganti.
hampir semua yang ditaros atau yang dipanggil untuk melayani sebagai anggota majelis dengan kompak menjawab belum bersedia, dengan alasannya masing-masing. Ada yang mengatakan, waduh, anak saya masih kecil-kecil, masih repot, sulit untuk ditinggal. Ada yang mengatakan alasannya, waduh, saat-saat ini pekerjaan saya di kantor sedang sibuk sekali, saya pulang sampai sore sudah lelah, tidak ada daya untuk ikut di dalam pelayanan. Ada juga yang mengatakan, waduh, saya kurang mampu di bidang rohani, saya belum layak jadi majelis, yang lain saja. Ada juga yang mengatakan, saya kan sudah melayani di bidang lain, apa harus jadi majelis? Demikian ibu bapak yang terjadi di dalam kehidupan gereja kita. Padahal di luar sana orang dipanggil untuk menjadi eksekutor atau pembawa rangsel bom bunuh diri. Banyak saudara kita yang bersedia, bahkan rela dengan sabar antri untuk mendapatkan giliran. Padahal jika hal itu dilakukan, maka dirinya akan terbunuh, akan binasa, dan juga orang lain ikut binasa. Sementara kita yang dipanggil untuk memanggul salib yang menuju kepada keselamatan dan kehidupan yang kekal bagi dirinya dan juga bagi sesama, masih menjawab belum bersedia. Sungguh ini suatu hal yang boleh dikatakan memprihatinkan kondisi dunia saat ini, di mana untuk membinasakan orang dan juga dirinya sendiri orang bersedia, tetapi untuk membawa keselamatan masih belum bersedia. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasih Tuhan, jika krisis pemimpin gereja ini kita biarkan dan bapak ibu tetap menyatakan belum bersedia, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, mungkin dalam waktu 3 tahun ke depan saja, Majelis Gereja Kristen Jawa tinggal beranggotakan Bapak Pendeta Iwan Setiawan saja, karena majelis yang lain satu persatu habis masa pelayanannya dan harus lereng, sementara Anda belum bersedia. Apakah keadaan ini yang kita harapkan terjadi di dalam kehidupan gereja di mana kita beribadah saat ini? Saya yakin bahwa kita semua tidak menginginkan hal itu terjadi. Oleh karena itu, mari kita pikirkan bersama dan kita cari solusinya. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu ada sebuah lagu yang cukup populer di kalangan orang-orang percaya. Sepenggal dari lagu tersebut, syairnya demikian: hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Kita ibu bapak hafal untuk menyanyikannya. Memang benar ibu bapak dan saudara yang dikasih Tuhan, bahwa di dalam kehidupan kita memang kita sering menghadapi berbagai pilihan yang harus kita pilih, dan juga kita harus menunggu datangnya kesempatan untuk dapat meraih sesuatu yang kita harapkan. Kita boleh memilih, tetapi setiap pilihan ada konsekuensinya, ada akibat yang harus kita terima dan kita tanggung. Dan kata orang,
kesempatan itu tidak datang untuk kedua kalinya, hanya datang satu kali. Dan sekarang ini ibu bapak yang dikasih Tuhan, kesempatan ada di depan ibu bapak dan saudara semua. Tuhan berikan kesempatan kepada ibu bapak dan saudara semua. Tuhan memanggil panjenengan melalui majelis gerejanya di sini untuk menjadi pelayan-pelayannya sebagai anggota majelis gereja. Untuk panggilan ini pun Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita secara bebas untuk memilih. Ada dua pilihan, bersedia atau belum bersedia untuk menerima panggilan tersebut. Semua ada konsekuensinya tentunya secara pribadi dan juga secara kebersamaan kita. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasih Tuhan, tapi di dalam memilih kita juga harus mengingat bahwa hidup ini hanya sementara, sebagaimana yang terungkap di dalam lagu tadi. Waktu yang sementara ini tidak bisa kita ukur panjangnya, kapan batas akhirnya yang sementara itu. Dan suatu saat bila tiba waktunya, Tuhan memanggil kita bukan untuk menjadi pelayannya, tetapi untuk kembali ke hadiratnya. Maka sudah tidak ada pilihan lagi bagi kita semua, apapun alasannya, harus bersedia. Oleh karena itu, sebelum hal itu terjadi dan mungkin akan menjadi kita menyesal manakala itu terjadi dan kita belum mengambil kesempatan yang Tuhan berikan, maka hidup ini belum menjadi berkat. Oleh karena itu, ibu bapak dan saudara yang dikasih Tuhan, selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, mari dengan tulus dan penuh kerendahan hati kita menyatakan bersedia menerima panggilan untuk melayani Tuhan sebagai anggota majelis gereja. Tuhan berkati kita semua. Amin. Kita akan memasuki doa akhir ibadah ini. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa kami hantar. Tuhan Allah Bapa kami yang makasih, kami bersyukur Engkau sudah mengajarkan pada kami, Engkau sudah mengingatkan pada kami, bahkan dengan keras, bahwa kami memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus kami pikul, karena kami sudah Engkau selamatkan melalui penebusan-Mu di Bukit Golgota. Kami sudah dibayar mahal dengan darah-Mu, dan menghendaki agar kami pun menjadi hamba-hamba-Mu yang taat dan setia kepada-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, jika selama ini kami pandai menolak untuk menerima panggilan-Mu. Ampuni kami. Dan untuk hari-hari ke depan, kiranya Tuhan menolong kami, sehingga kami bisa dengan kerendahan hati, dengan tulus dan terbuka, kami bisa menerima panggilan-Mu untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang ikut terlibat di dalam karya penyelamatan-Mu. Tuhan Yesus, kami mohon berkat dan penyertaan-Mu.
Dan kiranya Tuhan juga akan senantiasa memberkati kami, menguatkan kami meskipun dalam kelemahan. Kiranya Tuhan juga akan semakin menguatkan kami, sehingga di dalam kelemahan ini kami tidak bermegah di dalam kekuatan diri, tetapi kami hanya berserah kepadamu, dan kami siap untuk dibentuk dan dibangun seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami pun menyadari di dalam ketidaksempurnaan ini, kami mohon kiranya Tuhan senantiasa menolong kami. Inilah Tuhan seru doa kami yang pada saat ini kami naikkan kepadamu. Biarlah kesempurnaannya Tuhan sendiri yang menggenapi, dan kami pun menaikkan doa sebagaimana yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami sebagai doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan bersama-sama kita memuji Tuhan sebagai nyanyian pengutusan kita. Kita pujikan dari Kidung Pujian 102 bait pertama dan yang kedua. Tiap langkahku dipimpin oleh Tuhan.
Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyatakan dan kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, undurlah dari ibadah ini dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Haleluya, amin.